Oke. Cik, cik, cik. Oke. Halo, Kak. Halo, Kak Neni. Halo Mas Kak Ivan. Iya, emas ya nggak apa-apa, Oh Kak. Mas. Saya. Udah ya, udah kelihatan belum Mas? Udah kelihatan. Aku kelihatan nggak aku? Kelihatan, belangkon Kelihatan. hijau. Oke. Apa kabar Kak Neni? Ini aku kelihatan putih apa kelihatan hitam gitu, Kak? Kelihatan putih, C. Aku Aku kelihatan putih kelihatan apa? Aku putih. nggak bisa lihat wajahku ya. Oh iya, udah. Kelihatan putih loh. Ah, Salah apa ini kabar Kak baik. Neni? Baik, Mas Kak Ivan. Kak Ivan gimana? Iya. Sibuknya ya? Ah, enggak sibuk nyanyi. Ini sibuk belajar. Sibuk ini ya, apa ngurusin anak-anak pada baca buku di rumah ya? Kayak bikin taman bacaan gitu ya, Kak? Oh, di Kak siapa? Di Kak Kirana. Enggak, Kak Ivan sendiri di rumah kayaknya aku lihat postingannya Oh banyak iya, pada baca iya. buku. Ah, itu semi pencitraan itu Kak. Oh, ya, Biar biar pencitraan dikirain ya. biar dikirain senior gitu. Memang senior. Senior tanpa karya ya Kak ya. Enggak lah, karyanya banyak, Ah, lagu-lagunya. Aku amin itu amin. lo ngeliat itunya, Mm-mm. video-videonya, syutingnya bagus-bagus ya. Kayaknya aku perlu belajar Masa? deh. Iyo, itu piye carane? Eh, iso Jawanan toh Kak? Lah, aku wong Jawa to yo. Lu wong Jawa jebule. Wong Eh, Purbalingga, Mas Ivan. oh alah, orang Purbalingga. Bapak Kenapa-kenapa saya toh? juga di Purbalingga. Oh iya, di mana? Iya, tapi bukan orang sana. Oh, Menetap di oh. sana di masa-masa tuanya gitu. Adem Iya, soalnya di sana. iya, iya bener adem. Terus juga tidak ada hal-hal yang kayak di Jakarta atau di kota-kota besar gitu.
Iya, iya, iya. Di sana ya sudah lihat pemandangan, apa-apa makanan murah, ayam Ya. nggak kerasa waktu deh. Kalau pulang kampung itu udah cepet banget. Kalau di Iya. Ah, Jakarta juga cepet sih waktunya, capek. iya tetap capek ya. Mm-mm. Eh, judulnya kita ketika apa? Judulnya Buku, healing novel. healing di atas kata-kata gitu ya. Hmm. Healing di Ketika atas mulai kata-kata. baca. Oh, Kak Ivan tahu sih novel aku ini? Ini novel pertama loh. Karena Typonya banyak ya. kan aku juga beli, Kak. Ya, terima kasih ya sudah membeli Iya. novelku. Tidak beli bajakan, gaya Pak. No bajakan. Kak, soalnya belinya dulu ini yang beli bukan aku. Di Sanggar itu kan aku selalu ngerekomendasikan buat beli buku-buku penulis ini, penulis ini gitu ya. Mm-mm. Nah, terus salah satu yang aku beli itu punya Mbak Neni, terus uh, ini Mbak K, punyanya Mbak K. Ya, Morote. Iya, eh, banyak sih dari teman-teman Elang Elang Tempur. Tempur itu. Iya, malah Buku-bukunya. bukuku yang nggak ada di sana. Iya deh, aku mesti Uh, uh. baca bukunya Kak Ivan nih. Aku belum baca nih. Nanti aku ini Tapi ya aku pesen ya. Kak. siap, nanti aku kirim aja Kak. Asik. Ya, Janganlah. uh, Lapar. bicara di buku pertama itu ketika mulai bercinta. Uh, Mm-mm. si Zita itu gimana itu Kak? Kok bisa? Itu waktu itu usia berapa Kak Neni? Nulisnya Nulisnya waktu usia berapa? usia 10 tahun yang lalu, iya. Berarti, aduh tak ketahuan dong umurku masih Van. Oh, berarti masih usia belasan ya? Masih usia belasan ya? Nulisnya enggak lah. Aku baru nulis benar-benar serius novel tuh. Udah kerja lagi sibuk-sibuknya kerja di Samsung waktu itu. Oh, Umur 35-an umur umur 35 aku nulis novel. 35. Iya, udah Uh, 35. uh, Cuma aku kan senang nulis udah dari kecil memang. Nah, hmm, terus cuma nggak apa ya, nggak apa sekolah nggak ngambil jurusan kayak jurusan bahasa, jurnalistik atau mm-mm. sastra gitu ya, jurusan namanya orang dulu kan nggak ada ini bakatnya di sini atau dijurusin di sini, Iya. masuknya ekonomi. Nah, cuma ya terus menulis Oh, orang ekonomi, terus menulis mah ya tetap aja di luar kegiatan sekolah, aku di rumah nulis diary, nulis apalah segala macam yang bisa senang aku tulis gitu. Nah kalau novel ini nih malah aku udah kerja dan tadinya aku nggak bukan oh, penulis novel Kak Ivan, aku tuh lebih banyak nulis buku anak, cerita anak. Jadi dari dulu ya nulisnya cerita anak atau opini yang ringan-ringan aja, novel atau cerpen atau hmm, fiksi ya. Nah, ini nih novel ini memang novel pertama nih, novel pertama saya, kemudian yang diterbitkan sama penerbit Mayor juga ini yang buku pertama. Ini ceritanya karena ditantang aja sih sama teman hmm, penulis juga. Kamu tuh nulis cerpen udah banyak banget. Coba deh tulis hmm, novel, bisa enggak? Ah, bisa enggak dan enggak tuh. Aku coba dulu lah, nanti aku kalau sempet aku hmm. coba nulis novel. Terus zaman itu tuh lagi seneng ngeblog di Kompasiana, Kak Ivan. Oh ya. Oh Jadi berarti blogger di ya Kompasiana. ya 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 Nah, ya ya. iseng Hmm, kalau pas jam istirahat tuh nulis, tak posting satu bab. Ini lagi mulai belajar novel tuh, posting bab satu. Ternyata ada reaksi dari pembaca, nah itu bikin seneng sendiri. Kok banyak ya yang baca, terus ada yang komentar, ditunggu nih hmm. kelanjutannya, penasaran. Jadinya kan kayak ada hutang ya, terus Ya pengen ya. lagi memuaskan pembaca ceritanya. Ya udah, tulis lagi bab 2, berlanjut bab 3, ada ditunggu, dinanti gitu.
oh nulis novel ya, seperti kadang, aduh habis ini aku nulis apa ya, ceritanya gimana ya. Ada tantangannya sendiri, sebenarnya sih sama kayak cerpen, cuma kan ini jadi kumpulan cerpen tapi harus berkesinambungan kan. Nah itu Hmm. tantangannya di situ, tuh dari tantangan temen sih, coba nulis novel, akhirnya Hmm. hampir setengah buku itu terus tak stop tuh di situ, nggak sempet kembali ke kerjaan, emang padet banget kerja sama orang Korea kan waktu itu, Iya. padat, agak keputus lah itu, selang kayak ada sebulan gitu kejeda nggak ketulis lagi. Terus akhirnya rada senggang lagi, aku ingat, oh iya aku pernah posting di Kompasiana, baca banyak yang nunggu, akhirnya aku selesaikan tanpa aku posting lagi, akhirnya tamat karena terus ada temen coba masukkan naskah novelnya ke Z2, waktu itu banyak membutuhkan Ya. banyak naskah nih, Z2 Hmm. tahun Hmm. itu tuh 10 tahun yang lalu nih, novel terbit Agustus 2013, udah 2013. kuning-kuning nih. Nah ternyata lolos tuh novel Hmm. ini, direview, diterima, memang beli putus, terus Hmm. diterbitkan, dicetak banyak, akhirnya masuklah ke penerbit, dan ini jadi Ah, novel pertama di Kak Ivan, gitu ceritanya. itu pantesan kenapa banyak bajakannya ya, karena dijual putus ya. Emang iya ya, ada yang ini ya, aku malah belum nemu sih, aku belum nemu bajakan sih, kayaknya enggak deh, emang dibajak. Nggak tahu juga. Setauku sih kayaknya ini nggak bajakan gitu. Kayaknya enggak deh Kak Ivan, Iya. mudah-mudahan enggak lah. Eh, Nah itu Kak ada Ivan. banyak sih eh, bukunya Kak Neni yang aku tahu, yang kayak Sudut Cinta Tanpa Batas, Di Sudut Hati. Itu Ya. yang Di Sudut Hati itu mirip-mirip sama novelku itu judulnya. Kalau Iya, punyaku oh iya Di ya. Sudut, iya, Sudut Pandang Cinta kalau Oh aku namanya. iya, sudut Itu Di pandang Sudut cinta. Hati. Itu namanya Sudut Pandang Cinta. Oh, iya, iya. Itu gimana tuh ceritanya, gantian dong. Lain Kalau waktu ya. ini bukan novel, apa ya? Fiksi ilmiah. Oh, oh, Ini oh. fiksi Gitu. ilmiah. Kayak perjalanan aku waktu kecil sampai sekarang tentang memahami tentang cinta itu seperti apa, atau Ah, iya, terus versiku gitu ya. versi. Tapi Kak Ivan udah Iya. married belum? Belum ya? Kebetulan belum dua kali. Berarti akhirnya menemukan cinta kan? Udah ngerti kan? Oh cinta Iya. ini. Udah Iya. Spoiler sedikit, ternyata setelah buku jadi 2019 kemarin, ternyata aku memahami cinta itu sebenarnya mungkin gini, apa apa ya, kayak kita bisa merencanakan kita itu kayak mau nikah dengan siapa bisa, tapi cintanya itu nggak bisa direncanakan. Oh Eh gitu. Kita bisa nikah iya, apa aja, tapi cintanya nggak bisa direncanakan. Bukannya kalau kita mau menikah kita cinta dulu, baru kita iya, menikah. ya nggak Oh, semuanya gitu kan ya. nggak semuanya gitu ya. Iya, Iya, iya. Ada yang mungkin nggak gini-gini. Ada yang lewat proses pendekatan, ta'aruf gitu ya, jangka iya, pendek. Jadi langsung menikah, dan setelah menikah baru malah merasakan cinta sama dia. Tapi iya. ada yang kebanyakan kayak aku sendiri itu pacaran, seharusnya nggak Mm-mm. boleh. Jadi di situ udah cinta dan yakin nikah, Mm-mm. udah cinta. Iya, berarti prosesnya benar-benar natural ya, diawali dengan iya. Gitu Mas Ivan, kalau aku Kalau aku gimana ya? ya pertemuan, ketemu. Itu sebenarnya relate loh. Aku ketika membaca judul-judulnya Kalau Kak Neni itu, setelah ada Cinta Tanpa Batas, terus sudut di sudut hati, terus ketika mulai mencinta itu, ini kok kayak kayak aku banget ya ngomonginnya cinta-cinta gitu. romance banget ya. Iya, Iya. tapi asik loh buku-bukunya Kak Neni. Yang aku
aku belum Tapi selesai baca malah yang buku Ketika Mencintai itu, yang Ketika Mulai Mencinta itu. ya, Itu aku belum ya ini belum ini selesai kayak membacanya. bisa kayak Kak Ivan nih kan, dia ketemu cintanya setelah menikah ya, Rohin ya. Kok tahu, Kak? Ya iya, karena tadi Kak Ivan bercerita, aku menemukan cinta malah setelah menikah. Jadi mirip-mirip di ceritaku ini, di Ketika Mulai Mencintai. Iya. Makanya aku ketika baca ini kayak aduh, aku banget lagi gitu. Tragis kan, Iya. maksudnya kalau di sini ada sad ending kan. Karena sebenarnya ada sedikit based true reality sih. Jadi Mm-mm. saya waktu tulis ini nih dapet insight-nya itu kan masih zaman ngekos tuh kerja. Nah, temen Mm-mm. kosan itu cerita tentang sahabatnya yang cewek itu baru aja menikah, ternyata suaminya itu harus meninggal, suaminya dipanggil meninggal karena Mm-mm. ternyata mengidap kanker, apa tuh, kanker apa ya Kak namanya, kok aku lupa. Di Ya, sini apa ceritanya, pokoknya ya dia menderita kanker lah ya, tengah ya. menderita kanker, terus akhirnya baru menikah setengah tahun dari pernikahannya meninggal. Nah udah deh kalau gitu, namanya penulis Mm-mm. imajinasinya kemana-mana ya. Akhirnya bisa menulis buku ini Mm. nih, Ketika Mulai Mencintai ini. Awalnya si cewek ini pun dengan cowok itu memang nggak terlalu suka dijodohin, Mm. tapi setelah menikah si cowok itu ternyata punya sakit kanker itu dan baru setengah tahun menjalani pernikahan meninggal gitu. Padahal ceweknya itu ya udah cinta, dan di situ dia baru timbul cinta, jadi sedihnya di situ tuh. Iya, Nah, itu iya. tuh proses kreatif penulisan itu ya berdasarkan cerita temen kosan, ngobrol Mm-mm. banyak ya itu ya, ya, ya. Mm. Akhirnya Iya, iya. mengalirlah sebuah buku. Kalau jadi penulis kan di apa-apa jadi bisa jadi tulisan. Iya. Temen curhat jadi tulisan. Ngelihat Iya, sesuatu hal di sesuatu masalah di depan mata, jadi tulisan. Eh, iya. iya, iya. Pokoknya Tiba-tiba segala situasi, lagi seneng, lagi sedih, jadi tulisan semua ya. bisa, betul Kak Ya. Ivan. Enak jadi penulis itu memang. Kalau Kak Neni sendiri sudah berapa karya, Kak, yang sudah dihasilkan? Karya ya. Ada sudah, Kalau iya. Kalau untuk yang di penerbit mayor sekarang ada 34 buku Wow, tunggal, oh ya, iya, iya, iya. tapi berbagai genre, Kak. Kan Mm-mm. ada buku anak, buku non fiksi, terus novel. Kalau novel yang paling banyak sih picture book, Mm-mm. buku anak. Itu ada satu buku 5 seri, terus kisah-kisah tentang sahabat Nabi. Kalau novel Mm-mm. sendiri ada 9. Ada Sisanya, 9. ya sisanya itu buku-buku anak. Oh. Kenapa Gitu, lebih Pak. konsen ke anak ini, Kak? Apa memang karena passionnya sebagai seorang ibu? Ibu, sebenarnya dari kecil memang kan udah mulai menyuka. Pertama kita awal ceritanya ya mungkin jadi penulis itu dari kecil, dari kelas 3 SD itu Mm-mm. ada saudara Bude Mm-mm. selalu ke rumah nih, beliau tuh guru, suka banget bawain buku-buku tuh, ada buku zaman kita kan ada Mm-mm. Uncung, Bobo ya, terus Mm-mm. Ananda. Nah dari situ kalau setiap dia datang nih buku Mm-mm. asik, bagus. Terus lama-lama kepikiran, kok siapa ya yang nulis buku-buku ini. Nah mulailah penasaran Ah. tuh, aku juga bisa. Dari awalnya suka buku, baca-baca yang ada di dalam buku tersebut, jadinya penasaran Mm-mm. nih, pengen juga aku bisa nulis kayak gini. Bisa kok, kata Bu Dewi, tulis aja, nanti coba dikirim. Nah mulai tuh nyoba ditulis Mm. tangan, ajarin ngirim. Waktu itu pertama ke majalah Ceria namanya, majalah
yang waktu itu hanya Oh. ada di sekolahnya. Kebetulan Bude itu kan guru, jadi dia punya jatah tuh Mm-mm. setiap buku terbit ya dibawain, aku bawain. Nah, terus udah coba kirim tuh beberapa lama, nih tulisan Mm-mm. kamu ada kan, wah itu tuh seneng banget tuh, tulisan pertama kali kelas 3. Nah sejak itu tuh aku pengen nulis ini, pengen nulis, tapi dikirim karena tahu dapat hadiah, dapat merchandise setiap tulisannya dimuat, dapat wesel Iya, iya, juga. iya. Terus lama-lama, oh kok mulai tuh SMP tahu ngirim tulisan anak dapat wesel, jadi sering itu dapat Ah, wesel, akhirnya sampai dihafalin di kelurahan, ngambil wesel, Mbak ngambil wesel itu dari SMP SMA udah dari nulis tuh dapat duit karena dikirimin wesel iya, iya, mulu. iya, iya. Itu Ah, sih Kak berarti dulu mulainya. era-era blog juga ya? Main era-era blog itu juga ya? Blog belum ada, Oh, era belum aku mah era berapa ada. itu belum ada. Dia hanya nulis di koran, kebanyakan Oh, koran. oh, Satu ada dikirim kontributor coba udah ya. diterima. Mm-mm. Mm. Eranya kita Ah, ngirim tulis lewat masih lewat pos tuh Kak, ah, belum pakai email iya, juga, iya, iya, iya. pos semua, jadi diketik, masih sistem pakai mesin ketik, jadul banget ya. Buku jadul banget. Tapi itu melambangkan perjuangan loh, Kak. Melambangkan Iya. perjuangan, semangatnya luar biasa. Eh, sampai di titik seperti sekarang dengan ribuan karya yang akan terlahir. Ini ada Simple Love, ada eh, Nggak Mati Gaya, Filosofi Pizza, Kopi dan Hanya Ingin kematiannya ya. Memilikimu. Wah, ini keren loh. Judulnya Hanya Ingin Memilikimu. Tapi aku penasaran sama The Second Change Chance. Kayak iya, the second. second chance. Kesempatan kedua ya. Iya, itu saya the second change itu Oscalar Picture ininya penerbitnya. Hmm. Itu cerita tentang ini beda umur. Jadi ceweknya lebih Hmm. tua ada Mm-mm. cowoknya. Terus tapi tuh cowoknya seneng banget sama ceweknya. Cuma pas nggak pas ketemu orang tuanya nih, Mm-mm. orang tuanya si cowok tahu kalau orang tuanya si cewek itu dulu musuhnya. Ah. Akhirnya nggak boleh tuh, kepisahlah Ah. mereka. Tapi ada aja ya Iya, pokoknya iya. ininya imajinnya kepisah tuh akhirnya. Iya, iya, Jadi iya, iya. ceritanya ya pokoknya gitu deh. Ibunya si ceweknya itu dulu pernah disenengin sama bapaknya si cowok gitu loh. Pas ketemu lagi lah, kan ini musuh Oh. kan, mungkin anakku Iya, cowok iya, iya. kasih ke musuhku. Nah akhirnya karena itu jadi problemnya bukan dari masalah umur nih, masalah umur udah teratasi nih, nggak Iya. apa-apa lah, cewek cewek lebih tua dari cowok jatuh cinta Mm-mm. nggak masalah. Nah udah itu terselesai, ketemulah masalah kedua, yaitu ternyata Ah. Orang mamahnya si cewek itu tuanya musuhan ya. dulunya mamahnya si cowok, karena mamahnya itu dulu pernah disenangi sama papahnya si cowok. Oh, Nah gitu. akhirnya kepisah tuh. Ya udah akhirnya ketemu beberapa Mm-mm. tahun yang kemudian di dunia kerja, udah ketemu bukan dunia kampus lagi, dunia kerja. Ternyata Mm-mm. kasih cewek udah nikah. Nah yang cowok tuh Mm. belum bisa move on sampai segitunya karena saking cintanya sama dia belum Mm. move on tuh. Nah ternyata pernikahan sama cewek itu nggak bahagia karena cowoknya suami itu suka KDRT gitu. Ah, itu Nah dia akhirnya masalahnya di semua KDRT itu itu. karena ternyata Iya. ketemu di dunia kerja, masuklah jadinya suka Ah, ngobrol lagi, timbul seneng lagi, akhir gimana ya, iya, iya, iya. pada satu titik apa ya pokoknya suaminya si cewek itu marah banget karena KDRT ya, terus KDRT-nya parah lah ya sampai dia masuk ke rumah sakit. Nah disitulah tuh Mm. second chance, dia mau ngambil kesempatan Mm-mm. ini enggak nih biar cewek itu pisah dari cowok itu. Iya. Di situ
Itu sangat momentum banget ya. Momentum untuk kembali lagi ke hatinya si cewek ya. Oh, kembali cewek karena kasihan juga lagi Tapi ceweknya kenapa juga ya sih Kak? orang pas gitu. Kenapa kok bukunya tuh kebanyakan tentang cinta itu kenapa? Karena cinta itu banyak cerita. Ah, ah. Sebentar, sebentar. Cinta itu indah. Kak Neni, Kak Neni memiliki mantan apa nggak punya mantan? Banyak. Oh banyak kok. Itu masalahnya di situ. Itu masalahnya. Itu jangan-jangan inspirasinya dari mantan-mantannya. Ya juga sih. Ya pastilah ya jejak Hmm. kita kalau kita menulis ada tuh sebenarnya di beberapa buku meskipun itu tersebar pasti Mm-mm. ada tuh jejak kita pasti mengalami ini. Tapi tapi dari tempat dari curhatan sih juga banyak sih kadang Mm-mm. kayak waktu masih kerja di kantor tuh banyak itu baru lulus Mm-mm. kuliah tuh istirahat makan bareng tuh suka pada curhat. Nah, ada tuh satu buku isinya sebenarnya dari Ah, curhatan salah satu ini iya, iya. karyawan baru tuh. Tapi kok pas waktu diterima sama redaksi sama salah satu penerbit ini bisa terbit ya aku terbitin lah. Terus aku cerita kisah kamu boleh nggak ya kalau aku terbitin mana baca dulu ya tapi kan udah aku ganti nih aku ganti namamu aku ganti ini aku belok iya sih nggak apa-apa deh kali ini ya udah akhirnya terbit lah itu berdasarkan salah satu cerita beneran ini Ah, temen kantor. ya, asik ya. Eh Iya, jadi dari menulis ya sudah banyak. mantan-mantan, dari teman-teman kantor, dari cerita-cerita yang dilihat. Eh, terus eh, biasanya setelah menulis itu apa sih Mbak yang dirasakan ketika sudah menulis? Misalkan habis nulis dari itu bukunya Kak Neni yang judulnya Kepingan Cinta, itu apa yang dirasakan setelahnya? Yang biasanya kalau menulis novel nih, kan kalau aku loh ya, aku pasti punya Mm, target nih Kak Ivan, dan aku bikin outline kan, udah ada mm, gambaran kan. Bab satu aku mau cerita ini, bab dua aku mau cerita bab ini ya. Nah itu biasanya tuh jadi apa ya, kayak memacu, ini aku mau kelarin nih sampai kelar. Kalau udah sampai kelar tuh, udah selesai tuh rasanya, wah endingnya asik, endingnya akhirnya ketemu ending nih, ada kepuasan Kak ya. Ivan. Novel ini Ah, biasanya senang ada akhirnya aku kelarin juga nih butuh berapa lama nih aku ngelarin gini mm, ya misalnya mm. ada yang tercepat 1 bulan sih not bad lah kalau ini 2 bulan Oh, karena satu memang banyak bulan. aktivitas lain. Ada sempat aku nulis novel Hmm, yang di sudut hati itu cuma 1 bulan karena kadang karena dengan imajinasi bulan. sendiri tuh tertarik aduh ini mau kelarin apa kadang di tengah-tengah ada perubahan juga aku nggak jadi gini deh aku gini jadi berbicara dengan Ya, hati ya, ya. sendiri tuh penasaran ya aku sendiri diriku sendiri penasaran ini aku bisa kelarin berapa dan apakah ceritanya menarik atau tidak. Nah hal itulah yang biasanya kalau udah selesai aku merasa sudah finish tapi Hmm, ini naskah ini layak atau tidak biasanya aku selalu ada temen nih proofreader. hmm, Nah ada nih teman-teman dekatnya di sini lagi ikutan nih ada Mas Adit, ada Mbak Wit, ada teman-teman penulis yang biasanya aku percaya atau kayak yang kemarin novel yang dari kisah temanku sendiri nih aku kasih nih aku berdasarkan hmm, aku nih kamu mau baca nggak baca terus hmm. langsung biasanya dia ngasih kritikan Kak ini jangan yang ini Mbak ini jangan Ah, ini terus ada juga iya, iya, yang iya. teliti typo sekalian tuh aku seneng banget tuh jadi itu kepuasannya apalagi kalau udah dibaca yang baca kasih feedback kayaknya buku ini berarti buku ini Hmm, layak dibaca ya layak cobain nah baru aku coba-coba lagi ke penerbit iya. gitu Kak Ivan kalau Oh, nggak diterima ya tapi ternyata setiap naskah tuh ada jodohnya Kak Ivan kalau itu baru iya, iya. 2 tahun baru 3 tahun ada gitu kecuali kalau Aku kita mau kebetulan, terbit sendiri ya asik ya. aku terbitin, aku terbitin sendiri semua kok. Kalau nggak sabar, soalnya memang review di Mayor kan lama ya Kak Ivan ya, Iya, paling cepat 6 bulan. 6 iya. bulan tuh, terus
baru dikasih tabar ACC, terus nanti Mm-mm. taktekan sama editornya kan. Nih Mm-mm. editornya ada yang editor suka merubah sampai konten, sampai apa ya. Mm-mm. Ya, kita sih asik ya, pokoknya kita ikutin aja lah, kerjasama aja. Oh iya ya bagus. Pasti editor udah lebih tahu ini bagusnya seperti ini, bagusnya seperti ini. Itu juga menyenangkan kan. Jadi kita pasti buku kita kan lebih banyak masukan kan Kak Ivan. Iya. Kalau saya sih selalu setuju, selalu oke, ikut editor. Nah itu prosesnya juga bisa sampai 3 bulan, 4 bulan tuh dibedah bukunya. Habis itu Hmm. baru deh kirim cover, dikasih layout. Nah layout pun pasti balik ke kita lagi kan untuk cek ulang lagi nih layoutnya. Sama sih sebenarnya kayak kalau di indie pun kita juga kayak gitu, layout kita mesti ngecek lagi. Biasanya ya udah Hmm. ini ada masih ada typo dikit-dikit, kita balikin Hmm. lagi, dibenerin lagi sampai mau final naik naskah, kita udah nggak ada komplain nih dari penulis, baru dicetak banyak, dan itu masuk ke toko-toko pun butuh waktu 1 bulanan tuh di distribusinya. Jadi perjalanan mayor itu ya memang butuh kesabaran sih Kak Ivan. Selain sabar juga harus tebel kantongnya ya Mbak. Karena kalau nggak sabar, Kak Ivan. apa? Kalau mayor kan kita hanya kasih naskah aja, tapi Iya, ini nanti MOU-nya dari LT. iya. Tapi Kalau kan indie lah sebelum, baru self publishing lah, kita memang iya. ini sendiri. Nah, sebelum itu loh, sebelum apa? Sebelum kita mendapatkan royalti itu kan harus tebel dulu ya. Kalau mau idealis jadi penulis. Kalau iya kita misalnya kita memang mau punya karya, berarti kita maksudnya kita pakai self publishing dulu nih Kak Ivan. Hmm. Iya, iya. Tapi kan sekarang sebenarnya kita bisa nih dengan sistem pre-order Kak Ivan. Pre-order jadi ya lengkap sekalian ya kalau di Askia itu misalnya ada kemarin kita nanganin mahasiswa nih Kak, aku pengen nerbitin buku aku nih tapi aku belum punya modal, jadi aku biasanya kita di tim kerjain dulu terus sampai jadi ini naskah kamu udah jadi buku nih, kalau kamu mau jual buku kamu modalnya segini, kamu coba deh buat pre-order. Nah jadi sistem pre-order tuh si penulis itu, jadi ya kita kan konsepnya writer-planner kan, jadi ngajarin juga nih sama si mahasiswa itu, tak ajarin ini buku udah jadi nih, seneng dia. Terus dia bilang, Kak teman-temanku pada mau beli, mau baca, bisa nggak? Bisa, kamu bikin pre-order dulu. Dia bukalah gimana Kak pre-order tuh ayah apa, anak-anak itu belum tahu kan ya. Pokoknya ini buku misalnya modalnya 30, kamu mau dapat untung kan dari tulisan kamu jual 50, bisa ya, bisa kan kamu jualan ya, sama aja kayak jual baju, beli di toko ini kita 30.000, kita jual 50, kita dapat untung 20, sama buku jual gitu. Pre-order 2 minggu, nanti di info bukunya dikirim minggu setelah dari pre-order tutup. Nah kayak gitu Kak Ivan, kan pre-order kan mereka si anak itu udah dapat uang dulu kan, jadi nggak perlu modal dulu. Kalau di Askia sendiri minimal cetaknya berapa Kak? 24. 24. Kita dapat 24 eksemplar ya. Tapi kita ya buat kayak mahasiswa gitu ada kebijakan-kebijakan sih Kak Ivan, biar mereka juga bonus editing plus cover gitu ya. Iya. Zaman sekarang udah pada pintar-pintar juga ya, mereka bikin layout, bikin cover gitu. Kadang mereka juga pada idealis ya, kita sih mau apa kayak apa ya, ayo diobrolin aja. Aku hampir semua cover bikin sendiri loh Kak Neni. Iya. Ya lah, karena memang kadang ada yang aku seneng bikin coverku sendiri. Bahkan ini aku fotonya ya foto sendiri. Aku yang moto sendiri. Ini aku yang moto sendiri. Modelnya yang aku yang cari sendiri. Iya. Keren loh Kak Ivan. Ya keren Kak Neni. Nulis ya sendiri, editing sendiri, cover sendiri, dodolan sendiri, udah kan, bener-bener tinggal kolaborasi. Itu karena seller.
karena ini, karena nggak ada yang mau diajakin. Tapi pernah sih aku nyetak pertama kali, judulnya Maya ya, buku itu Maya itu eh, kayak bukan novel tapi kayak cuman dialog diriku sendiri dengan alter egoku gitu kan. Hmm. Itu pertama kali aku open itu buku itu langsung 1.000 Kak. Terus aku bingung, Keren banget. aku langsung bingung gini, aduh iki modalnya nyetak piye ya? Langsung yang tertarik yang itu tadi sistem pre-order lah Kak Ivan. Jadi masuk Iya. dulu, terus habis itu baru dicetak. Nah, Jadi waktu itu kan nggak sempet itu, yang penting dia order, aku pesen mene mas, pesen 30, terus yang sana ada yang mas aku pesen 5 ya, terus aku mau minta transfer dulu tuh nggak enak gitu loh. jadi ya kalau sistem pre-order sih rata-rata udah tahu Kak. Iya. Pastikan kita ya kayak kita bikin banner resmi yang namanya pre-order Mm-mm. pasti transfer dulu dan ongkir, masukin aplikasi, Iya. ongkirnya. Nah itu, Tuh. waktu itu sempet gitu terus kaget, oh ternyata harus modal sekian, cetak 1.000 itu harus, ternyata juga Ya banyak banget iyalah ya duitnya makanya gitu. kalau misalnya 1.000 satu buku 30.000 aja udah 30 juta. Iya, Iya, ternyata terus lumayan juga ya ya. kalau ternyata ternyata udah kita cetakin ternyata nggak jadi pesan, yo siapa yang Eh, nanggung? Alhamdulillahnya itu pesen semua, bener-bener Ah, bayar. berarti balik modal kan? Alhamdulillah. Iya, dan ternyata baru dirasakan, ya ampun, ternyata kalau mandiri, nggak ikut label, nggak ikut kayak sebut saja perusahaan-perusahaan besar gitu ya, ternyata Mm-mm. royaltinya lebih besar. 1.000 buku itu aja, kalau dihitung-hitung udah bisa beli mm, mobil C second loh waktu itu, untungnya. Iya, Jadi kayak, jadi aku nulis sendiri aja deh. nggak tertarik mayor lagi ya. Mending kita ini bener-bener writer-planner sendiri aja lah ya, udah tahu modalnya Iya, ya. iya. Kecuali kalau untuk mengangkat personal branding nggak apa-apa dibantuin gitu. Sana ada MOU memang harus ngangkat ke aku jadi artis gitu nggak apa-apa. Iya, Nggak usah iya, dapat iya. royalti juga nggak apa-apa kalau kayak gitu. Nah, Branding ya, jadi ini ya butuh buat iya. branding. Benar-benar Pernah Kak Iva. bekerja di PT Nuansa Indocitra, PT Rose Indonesia, pernah bekerja di Samsung. Semuanya marketing, 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 dan habis itu owner Askia Publishing. Jadi udah nggak butuh marketing lagi ya kak ya. Tetep lah, sebenarnya terbuka siapa aja yang mau jadi marketing, bisa. Aslia tuh bisa mau marketing penerbitannya, mau reseller buku, bisa Kak Ivan. Nah, itu mungkin bisa kalau di tempat saya di Magelang itu nanti mungkin bisa jadi resellernya. Iya, 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 iya. Kok banyak yang bertanya ya Kak Ivan, udah banyak ya. Oh iya, Coba sih, cek deh oke dari kita tadi baca ya. ngobrol. Aku saking nganunya nggak kelihatan. Oh, ini ada Mbak Aulia Manaf. Itu novelnya baru ya Mbak Neni. Terus ada Mbak Siti Rohmayuni. Yang bacain Kak Neni saya yang Mbak Siti Aku Rahmayuni. bisa. Oh, oh iya iya iya, aku bisa ya, bentar ya. Mbak Aulia. Ada Mas Kabul, temanku. Pak Kabul, apa kabar? Itu novel baru ya Mbak Neni. Novel yang tadi kita bahas, novel lama nih Mbak Aulia. Ini novel udah 10 tahun yang lalu ketika mulai mencintai. Ini novel Novel lama. pertama ya. Mm-mm. Agustus 2013 terbit di Setu Publishing. Terus Mbak Siti Rohmayuni, ini temen di Omah Pentigraf Askia nih Kak Ivan, sama di Hmm. komunitas Mesra menulis bersama Askia.
Ini Mbak Siti Rohayuni udah banyak juga bukunya nih loh, Kak Ivan. Maaf, mau tanya Mbak Neni, Wow. bagaimana cara outline sebuah novel? Outline ya, mungkin nanti aku bisa kasih contohnya sih. Jadi sebenarnya kan novel itu kan ya kalau kita udah biasa nulis cerpen kayak Mbak Mm. Siti Rohma, Mbak Yuni ini udah banyak banget cerpennya sama pentigraf itu novel kan nggak jauh dari cerpen. Kalau cerpen cuma Mm. terputus ya selesai Mm. satu. Kalau novel bab satu tuh cerpen tapi yang masih bernyambung di bab 2 berkesinambungan bab 2 bab 3 bab Mm. 4 sampai akhirnya terhubung dari satu bab per satu bab yang lain jadi sebuah cerita yang utuh. Nah, kalau jadi outline-nya ya bab satu tuh kita mau punya gambaran cerita apa biasanya kalau aku bab satu. Kalau yang kita mau sistemnya alur maju ya dari perkenalan ini ketemu ini. Biasanya aku ketik dulu tuh Mbak Yuni, terus bab 2 baru bab 2 mau main flashback apalah flashback dari si Mm. tokoh lain atau mau tokoh utamanya atau trauma masa lalu tuh bisa tuh. Mm. Oh. Jadi sebenarnya nih kayak daftar isi nih, daftar isi ini sebenarnya outline kita nih. Ini kan kita kalau nulis novel, novel kan ada daftar isi ya. Nah, ini nih sebenarnya jadi outline kita nih. Kayak aku, ini yang pertama di ketika mulai mencintai ini, First Love Never Die. Ini flashback nih, langsung cerita cerita dia udah di Australia waktu itu karena apa. Jadi intinya sih hampir sama kayak nulis cerpen ya. Cerpen pun ada outline-nya, cuma outline-nya pendek-pendek. Kalau outline Mm. novel itu lebih agak panjang Mm. bab satu pertemuan, tapi di bawahnya dikasih di mana, tokohnya siapa. Terus kedua baru apa nih, misalnya masalah apa trauma masa kecil. Terus ketiga baru deh ke konflik. Keempat penyelesaian tapi apa intinya seperti itulah outline tuh Mm. nyusun dulu deh Mm. kita yang ada di pikiran kita nih kita udah runut dulu nih. Nah karena kalau kita menulis tanpa outline tuh kayak menulis tanpa arah kan sebenarnya kan, tapi ada yang Iya. bilang aku sih nulis aja. Nah itu kembali ke karakter kita masing-masing. Kalau saya tipenya saya udah punya ini dulu nih, aku mau nulis ini ketemu ini di tengah-tengah ini, habis ini gini-gini lah, nanti baru aku eksekusi nulis. Jadi misalnya kelewat nih 2 minggu gak bisa nulis karena ada punya outline, oh ternyata aku baru sampai ini nih nulisnya masih inget gitu. Jadi Uh, paling nggak kita udah punya cerita utuh dulu sih di otak kita, cuma tinggal kita mm. ngeplotnya mau di plot di bab berapa. Kalau kayak Mbak Kirana kan lebih suka jigsaw ya, jadi Mm. dibolak-balik nih waktunya, waktu yang dulu dimajuin di sini, waktu yang ini dimajuin ke sini. Nah, Iya. itu sih. Tapi kalau kita I- pemula lebih enak sih Iya. alur maju dulu ya. Jadi Iya. runut gitu. Kalau main zigzag gitu pusing ya nanti, kejebak sendiri nanti. Iya, oh ini ternyata cerita waktu kecilnya dulu. Oh ini, oh dia ada luka batin di waktu ini, jadi timbul masalah Iya. itu. Gitu Ah, sih. Terus apa di, lagi nih? di- oh ini malah ada menyimak uh, uh, Mbak Hajah Neni. Waduh, ternyata sudah Hajah ya. Oh, ada juga teman saya nih, Kakak Danu, penulis juga, entrepreneur, pengusaha planner juga itu, keren. Wah, selamat datang Iya, Mas Dan. iya, Salam kenal. iya. Itu juga temennya Kak Kirana itu, Mbak Ke juga. Oh iya, 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 iya. Itu Iya. satu grup kata nanti di itu grup itu Elang Oh, Tempur ya. Kak Danu nggak ikut elang tempur. Oh, 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 iya, oh. iya, 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 iya. Mungkin dia terlalu sibuk di Pengusaha bisnisnya ya. mungkin ya. Iya. Pernah nggak Kak Neni mengalami sesuatu titik gitu ketika di fase-fase tertentu terus Mm-mm. capek gitu, nggak bisa nulis gitu, berat banget mau nulis gitu. Kalau bahasanya Rio Febrian kan jenuh gitu ya. Jenuh. Block writers, apa sih block writers ya? Kalau itu penulis
Kalau titik jenuh sih kayaknya sih enggak ya Kak Ivan, karena aku memang Mm, seneng nulis ya, dimanapun tuh aku ada kesempatan itu pasti bikin coret-coret, atau di handphone atau ada mm. di notes. Notes aku tuh kemana-mana bawa notes kayak gini nih, Oh, notes nulis sama, macam-macam, notes sama berarti. tiba-tiba ada ide nulis notes, masih jadilah Iya, kalau nggak pas nggak di notes ya aku tulis di handphone. Jadi banyak tuh iya. ide-ide aku masukin ke apa folder ide, biasanya aku udah folder ide tuh, terus aku bikin Ah, foldernya iya. tersendiri, biasanya judulnya dulu lah apa yang ingat. Jadi paling titik jenuhnya tuh kalau kita kan setiap hari punya aktivitas yang lain kan selain Mm-mm. menulis ya. Kalau saya emak, jelas emak rumah tangga, terus jam 7 sampai jam 2 ngajar kan. Saya ngajar Mm-mm. di SD untuk anak-anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Habis Mm-mm. itu jemput anak pulang rumah tuh sekitar sore, sampai rumah tuh jam 4. Nah, 4 sholat lah asar tuh, kadang istirahat sebentar, nggak boleh tidur sore-sore juga kan, tapi kadang aku ngantuk tidur. Tetap tidur. Nah, biasanya aktivitas nulis tuh ya kayak gini nih, setelah Isya tuh aku biasanya nulis sampai jam 9 sampai jam 10. Mm. Nah, titik capeknya kalau nggak nulis tuh ya karena pas kelelahan aja sih, lelah capek pasti kan, Iya, iya. nggak bisa fokus ya. Jadi ya Iya. biasanya kalau bosen sih nggak ada waktu bosen nulis ya. Kalau namanya hobi mah hobi nulis nulis. Cuma kalau memang capek, fisik yang capek ya Mm-mm. nggak aku terusin, aku tidur, Ah, istirahat gitu. Itu aja iya. sih. Kalau Ternyata, ide ada kehabisan sih, kayak karena tadi setiap saat kita punya ide terus tuh, iya, banyak banget folder ide. iya. Karena sudah ada ide-ide yang dicatat ketika nemu di jalan, tak catat di note gitu. Saya itu Iya, melakukan hal itu dari SD loh, pakai buku catatan itu dari SD itu. diary itu tuh banget loh Kak Ivan, diaryku tuh setumpuk segini kayaknya tuh, ada 10 diary. Kalau aku baca-baca tuh tulisan zaman SMP, ya ampun, yang baper-baper itu ada, Yang lucu aku itu nek yang nggak, kamu nggak gitu ya. Aku pokoknya cintanya sama kamu tok gitu ya. SMP. Ya SMP ya sih, ya SMP mulai kenal temen dekat. Nah, ini ada pertanyaan yang asik ini kan. Apa tuh? Oh, Mbak, dari Mbak Ayu, pernah bad mood nggak Mbak Neni? Bad mood, sih enggak ya. Itu tadi kayak tadi aku ceritain Mbak Ayu, aku emang senengnya emang nulis. Jadi kalau masalah nulis sih enggak bad mood. Bad moodnya tuh kalau emang badan fisik kita yang capek ya, capek karena kegiatan lain, ngajar, terus ada kegiatan apa-apa tuh yang memang benar-benar capek. Jadi nggak bisa nulis tuh, udah nggak kekejar, Iya, nggak iya, fokus, iya. mending istirahat. Itu aja sih. Itu Dan yang pertanyaan yang itu keren ini. Mbak Eh, Kisya, iya, hmm, ya. Bu Bu Neni, Neni, Bu Neni tanya dong. apa sih? Kalau Ini ya. profesi penulis, ya, apakah Mm-mm. bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan sekarang? Kalau dia tuh kayak Mm-mm. pengen resign gitu ya, pengen jadi penulis full time. Hmm, di penulis full time. Kalau Nih, menurut kayaknya Mbak Kisya mesti pesen bukuku nih, mau meresign gak mati gaya, Shopee atau ke Gramedia sih. Ada di Gramedia, sempat bestseller di Bogor. Jadi ini saya oh, banget nih. Saya dulu juga mahamin kayak Mbak Kisya. Jadi berapa tahun yang lalu aku resign ya dari Samsung, itu sudah 7 tahun yang lalu. Jadi samalah, masih berambisi jadi wanita karir ya. Ya waktu itu di titik itu memang harus, kebetulan suami ditugaskan ke luar kota. Nah, anak-anak udah pada mau masuk sekolah SD. Kalau di Jakarta kan nyari ini
rawat anak-anak susah ya Kak Ivan ya, 2 anak gitu. Hmm. Ini emang keputusannya resign dari kantor, dari Samsung. Nah, tapi waktu itu kalau aku resign, aku mau ngapain ya di rumah? Hmm. Udah mikir nih, kembali ke passion, menulis. Udah tuh menulis, dan di rumah aku buka kegiatan, memang buka sanggar anak sampai Hmm. akhirnya memang sanggar itu tutup. Jadi tetap bekerja ya, istilahnya sih. Kalau memang dari full menulis itu kan kayak Hmm. kayak saya kan, kalau mayor tuh ngandalinnya royalti. Hmm. Nah, kalau itu udah kepikiran tuh, kalau aku mandala nanti pas nggak akan mencukupi sih, kecuali kalau aku udah Ya. penulis besar mungkin ya, kayak Mbak Di, Terelie itu kan pasti udah ininya royaltinya Ya. banyak, dan setiap bulan pasti masuk ke Nah, rekening ya. Mbak Neni juga penulis besar kok. Bukunya udah banyak. Enggak, nah itulah Kak Ivan. Terus juga kalau saya sih pokoknya kalau mau resign kita udah persiapan nih. Enggak, kalau dari menulis, mengandalkan menulis saja mungkin tidak mencukup. Kalau berdiri sendiri bisa ya, tapi kan kita ada anak ya. Kalau anak sih sebenarnya udah ditanggung suami juga sih. Jadi keputusan resign itu harus diputus. Kalau buat ibu tuh diambil matang-matang ya. Yang biasanya kalau di Jakarta pemasukan 2 roda, nanti kalau yang salah satu resign apakah bisa tercover semua. Nah, kalau waktu itu memang alhamdulillahnya ya memang udah suami ya udah lebih settle ya. Jadi ya udah aku resign, aku cari kerjaan yang mungkin penghasilannya nggak kayak menetap sekarang setiap tanggal 23 masuk ke rekening. Cuma ya itu pasti ternyata itu dibukain jalan ya sama Allah itu ya. Kamu rezekinya nggak di sini, tapi kalau kamu tetap berusaha, beraktivitas, gimana sih cari rezeki itu, ya ada aja. Dan ternyata kalau saya tuh langsung buka sanggar, terus aktif di uh, Askia Publishing. Aku berpikir nih gimana ya Askia berkembang, karena memang ini lebih passion aku nih ke menulis kan. Ya akhirnya Pak, alhamdulillah Askia rame juga ya. Mau nggak mau aku memang dapat pemasukan dari Askia, dari sanggar, kemudian dari ngajar juga. Kebetulan ada tawaran ngajar juga di dekat rumah, jadi nggak mengganggu aku meninggalkan anak-anak. Pas banget tuh anak-anak pulang jam 1, aku selesai ngajar juga jam 1. Tempat ngajar aku dekat sama sekolah anak-anak, jemputnya itu berarti memang udah jalannya dari Tuhan ya, dari Allah ya, dikasih aku resign di sini tapi aku beraktivitas di dekat rumah, seputaran rumah, aku ternyata tetap bisa menghasilkan pemasukan ya, dari nulis, dari buat sanggar itu, dari ngajar. Akhirnya ya udah gitu sih Mbak Kisya. Kalau profesi penulis full memang mungkin nggak ini ya, nggak bisa memenuhi kebutuhan untuk kalau kita udah berkeluarga banyak. Tapi dari menulis itu kita bisa berkolaborasi dengan orang lain, dan dari kolaborasi dengan orang lain itu kita menemukan ternyata ada rezeki lain gitu sih Kak Ivan, kayak Mbak Kisya. Bener, itu yang aku rasakan. Iya, kadang Aku kita tahu ada aku tuh diajak kolaborasi nggak sama pernah kerja dia, loh. kita bikin project, nah ada aja. Aku malah nggak pernah kerja, wong yuk bingung resignnya gimana. Emang Iya, dari iya. dulu nulis, dari kecil nulis, terus akhirnya sampai Itu sekarang juga masih nulis. Dan ternyata dari nulis itu banyak kok aspeknya kok. Dapatnya iya, nggak cuma dari buku kok nanti. iya Bisa betul. dapatnya dari, ternyata saya disuruh ngelatih anak kuliah, disuruh Nah, ngelatih anak SMP, iya, SMA, betul. terus Aku juga habis itu sekarang jadi bikin guru bikin eskul publishing literasi, juga. ngajar literasi. Iya, Banyak nih ngajar literasi di SMP Al Fikri, kan itu gara-gara karena iya, menulis kan. Akhirnya berputar-putar di seputar, karena aku menulis, aku bisa jadi guru. Karena aku menulis, aku iya. dipanggil untuk jadi guru literasi. Nah, ya itu sih. Jadi kalau kita memang menulis dan buku, jualan buku mungkin nggak mencukupi, tapi ternyata dibukakan rezeki yang lain ya. Dan itu ternyata masih passion kita. Itu sih yang aku dapatkan selama Sambil ini setelah menunggu, resign dari sambil kantor besar.
Iya. Dari Samsung loh keluar. Iya toh? Ya, Dari Samsung keluar. Kuliah di Solo. Di Universitas 11 Maret ya. iya Kak Ivan. Terus pernah juga di Yogyakarta. Tapi sebenarnya kalau teko nekat gitu ya nggak apa-apa ya sebenarnya ya. Kita juga sudah ada buktinya Mbak Neni 36 buku di Major Publishing, terus 9 buku di Gramedia, 9 buku lagi di Traditional Market, terus menghandling 2000 buku. Itu kan keren. Hampir 2.000 buku Asia, Asia ini kan buku-buku dari berbagai penulis. Iya. Ya, jadi terbayar lah ya, alhamdulillah ya. Pokoknya ya ya itu kalau di buku mau meresign gak mati gaya itu saya menulis memang enak enggaknya sih jadi mau resign ya ada di buku situ. Jadi awal mungkin yang biasanya aku dapat gaji segini besar tanggal 23 masuk di rekening tiba-tiba nggak ada ya ngandelin suami kan. Iya. Tapi ya itu terus kalau pagi-pagi dandan itu nanti buat di kantor ketemunya bos, ngadep bos, ketemu klien. Pagi-pagi kalau dari saya ngapain dan udah pakai daster ketemu tukang sayur, beberes, masak, antar anak. Ya, ya, menghadapi titik balik wanita kantoran, wanita rumahan itu juga luar biasa tuh. Nah, itu sampai jadi buku akhirnya kan diterima juga sama penerbit mayor juga. Ada di Gramedia bukunya. Kayaknya aku besok Itu langsung nyari deh di Gramedia The Second Chance, kesempatan kedua itu. ada, iya The Second Gen, ada Scalar Picture penerbitnya. Iya, Scalar Scalar Picture ya. Penerbitnya Iya. Scalar Comic itu 2017, 2017, 2016. Uh, Scalar Picture itu memang dia sebenarnya basicnya penerbit komik. Cuma waktu itu dia mau Oh, coba genre novel. Nah, 3 iya. karyaku ada di situ tuh, 3 novel. Oh, Kepingan oh. Cinta, The Second Chain, sama Aku Hanya Ingin Memilikimu tuh terbitan Scalar Picture semua. Hmm. Ini Tuh. kebetulan nih. Aku Itu juga yang lagi pengen memiliki seseorang ini. Hanya pengen memilikimu. Hanya Ingin Memilikimu tuh ngambil settingnya di Jogja sama Jakarta. Itu tuh, Hmm. tuh ininya idenya dari cerita dulu tuh kan sempat ada buku tentang ayam kampus ya. Mm, 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 mm. Tuh. Nah, ya itu tuh dari situ. Ide itu Ah, muncul. aku dulu juga pernah nulis Wanita Akuarium namanya bukunya, judulnya itu. Iya. Judulnya Wanita Akuarium. Heeh. Finally, setiap masalah yang dihadapi, terus dia itu kisah nyata ya. Terus dia pergi ke Singapura gitu. Akhirnya, dengan setelah dia Pelariannya pun memilih, itu. iya. Jadi Oh. tempatnya daerah-daerah Jawa Barat, kemudian eh, ada di Singapurnya juga. Asik sih itu ceritanya, menurutku karena itu juga nulisnya nggak lama, nggak sampai sebulan. Iya, iya, iya. Jadi ya gitu kan kalau kita udah ketemu memang kita udah punya alur ceritanya Iya. akan ngalir dan cepet ya. Pengennya cepet selesai juga. Kalau udah ketemu outline-nya mau dikasih outline apa nih? Bab satu ini, bab Iya. dua ketika cinta, bab tiga eh, cinta itu mulai pudar. Itu sebenarnya sudah memudahkan penulis ya. Iya, betul. Iya, betul. Nah, seperti itu. Lebih enak kita udah punya outline karena kan outline itu kita memang udah punya gambaran cerita utuh kan, nggak setengah-setengah. Ini nanti ketemu Iya. ini ada yang masalah di sini. Nah, tinggal kita plot-plotin tuh mau di bab berapa. Ah, iya, iya. Keren sih. Eh, tapi ya nggak kerasa kita sudah 1 jam ini Kak Neni. Iya.
mingguan nih. Oh, Kak Neni domisili di mana tuh Kak Neni? Di ini Cibubur, Oh, di Bukit Cibubur. Golf namanya, Oh, Cibubur. oh, Tapi KTP masuknya Bogor. oh Jadi masuknya sebenarnya ke Bogor. Bogornya masih jauh nih Kak Ivan, masih 2 jam. Mm. Jadi Bogor coret, Jakarta juga coret, Jakarta deket ke Jakarta Timur. Cibubur itu lebih Oh, deket sih. berarti kayak Jawa Timur Magetan ya. Iya Madiun ya, enggak, coret Ngawi enggak gitu ya. taulah pemerintah. Oke, mungkin ini Kak Neni, eh, apa sih yang diharapkan Kak Neni di era 2024 ini nanti penulis itu seperti apa? Atau pendapatannya 100 juta sebulan atau lebih gitu. Apa sih harapannya Kak Neni setelah ini 2024 ini? Ini nggak ngomongin 2024. politik ya. Oh iya ya, nanti pemilihan presiden, wakil presiden baru ya. Nggak tahu. Iya. Kalau penulis sih, penulis kan suatu profesi yang bisa dilakukan oleh siapa saja sebetulnya, tidak Mm-mm. melihat dia dokter, dia polisi, dia apapun, dia sebenarnya bisa tetap jadi penulis ya. Apalagi kalau udah punya profesi tetap, dia sebenarnya bisa menulis spesifikasi tentang profesi dia kan. Terus tidak mengenal pensiun, siapa mau umur berapapun Mm-mm. bisa menulis kan. Terus tidak mengenal Iya. waktu bisa ngatur sendiri. Jadi kalau mau berbicara biar pendapatan penulis banyak, kita sendiri banyak, ya kita harus lebih produktif sih Kak Ivan, produktif, benar-benar produktif, tidak hanya menulis, mungkin kita juga perlu cari terobosan, kolaborasi dengan orang lain. Nah, dari besar kecilnya pendapatan kita, kalau kita penulis pekerjaannya independen, ya sesuai dengan produktivitas kita mau produktif, kita mau bekerja, ya insya Allah pasti pemasukan ada lebih banyak gitu. Kalau kitanya males-malesan, alasannya block writers mulu, kapan nulisnya terus kapan berkarya, ya nggak akan ada pemasukan juga. Apalagi kalau kita malas berkolaborasi sama orang lain, ya sekarang kan eranya Iya. kolaborasi nih, kita nggak bisa maju sendiri. Kalau kita mau maju, ya kita harus maju bareng-bareng sama orang lain, karena kita kan nggak menguasai semua bidang, ada bidang-bidang tertentu pasti harus dengan orang lain kan. Nah Iya. itu, Bener. Aku siap diajak kolaborasi loh Kak Neni. aku juga siap loh diajak kolaborasi loh, bikin Aku video itu, aku penasaran loh. aku bisa. Ingin banget. Aku di Ombe Media ini, di PT Ombe Media Kuat ini bisa bikin film, bisa Nah, video ayo Mas klip. Ivan, kita bikin film yuk. Aku tuh Iya. penasaran banget loh bikin film itu, beneran. Mungkin dari novel, salah satu novel atau apalah, atau aku punya komunitas Omah Pentigraf Asia tuh, pentigraf Ah, karya temen tuh keren-keren loh. Itu kayak aku kebayang, ini jadi cerita pendek banget tuh dari pentigraf, bagus-bagus loh. Cuma aku belum tahu nih gimana jalannya biar karya-karya dari pentigraf teman-teman di Omah Pentigraf Askia itu juga mm, bisa tersalurkan dalam bentuk visual iya. gitu. Kalau novelku, Mbok, ya ada sutradara gede gitu ya mau baca novelku gitu ya. Terus Amin, amin, amin. berangan-angan mulu, berandai-andai mulu. Tapi kan memang kadang berandai-andai itu jadi kenyataan ya. Iya, tapi aku sering loh ketemu sama sutradara-sutradara gede itu. Mbok dikasih Sering ada, novelku, Mas Ivan, nih temen iya, ini Kak. Nih. Entar nanti ya sering kita ada kerjain kesempatan gitu. kolaborasi. Oh, oh ya, nanti penyalurnya dapat 60% ya. Ya udah, pokoknya diomongin sama-sama inilah, sama-sama share-nya. Iya, iya. Ini ada yang tanya, Mbak, ini kalau Mbak mau Ayu, bikin, ya, Mbak Ayu, kalau mau bikin usaha penerbit sulit nggak sih prosesnya sama juga usaha ini? penerbitan ya. Kebetulan waktu itu Askia itu masih, saya kan masih kerja tuh Mbak Ayu, masih di Samsung. Jadi
Waktu itu ada temen yang menguruskan dan Hmm, waktu itu Askia masih di bawah DK Publishing namanya. Jadi grup besarnya DK, dia yang bikin penerbitan gede. Akhirnya saat ada berapa, ada Askia, ada Dream Publishing, terus ada apa tuh, ada 5 di bawah DK bisa nerbitin buku. Jadi memang proses awal saya nggak ini ya, nggak ngurusin ya, tahu-tahu pokoknya kita udah jadiin lini dan bisa kita mengajukan sendiri ISBN dan kasih linknya ke Perpusnas. Nah, cuma terus beberapa tahun kemudian itu DK sendiri akhirnya tumbang penerbit itu. Tapi kan secara hukum tetap masih di DK Publishing. Akhirnya ya, ke Perpusnas tuh sama pihak Perpusnas, Kak, Mbak ini diurus sendiri aja, Askia Publishing didaftarkan ke notaris. ya, Jadi prosesnya ya. kita ke notaris, bikin apa, berubah dari notaris, bikin apa sih namanya, resmi ya, badan hukum penerbitan, dan kemudian mendaftar ulang ke perpustakaan. Ada Perpusnas, ada di websitenya Mbak Ayu, kalau mau jadi apa, jadi penerbit yang bisa mengeluarkan ISBN harus didaftarkan dulu ke Perpusnas, nanti Perpusnas yang meng-ACC apakah apa udah memenuhi standar SOP mereka atau tidak. Kalau iya pasti nanti kita dikasih apa ya, website apa sih namanya, password untuk bisa masuk mengajukan ISBN dengan segala konsekuensinya. Kalau mendapatkan ISBN, ya kita harus menyerahkan 2 buku cetak terbit kita ke perpustakaan selama tidak lebih dari 2 bulan dari buku terbit. Kemudian yang satu kita juga daftarkan ke perpustakaan daerah. Prosesnya ya lumayan rumit, lumayan panjang, tapi bisa kalau kita mau ini ya, mau mengusahakan, karena kita mau jadi pengusaha kan, punya penerbit Ya. tuh. Prosesnya cukup panjang, Iya, tapi sekarang hasilnya memuaskan. iya, dan sekarang kayaknya agak dibatasin sih ya. Nggak, kalau dulu memang agak katanya gampang ya buat penerbit. Cuma katanya sekarang saya kurang tahu, ada mungkin persyaratan-persyaratan apa yang mesti dipenuhin lebih, yang mungkin lebih lagi dari perpustakaan ya, mungkin ngisi perjanjian apalah, buku harus apa gitu. Nah, yang up to date sekarang belum belum ada nih, belum apa, kurang paham. Itu saya kan udah 10 tahun yang lalu buat penerbitan. Tapi kalau habisnya nominalnya nggak mahal-mahal banget, Mbak Ayu. Iya, Tenang aja, nggak karena kan ke nggak notaris mahal. biasa ya. Iya. Apalagi kalau punya teman pengacara, ini temanku Oh, ada tuh Mas Febri itu pengacara. Iya, dia sering bantuin gitu-gitu. Nanti siap itu beliau. Itu nggak mahal kok. Aku waktu bikin publishing musik itu juga nggak mahal. oh, Pak, musik juga ini ya, publish Iya. lewatnya ke perpustakaan juga ya untuk itunya ya, Ah, bukti enggak, ya. enggak Paham? perpustakaan. Oh, Iya. bukan. Ah, maksudnya apa ya? Dicip apa ya? Dicip maksudnya. Kayak Hmm, kekayaan intelektual itu. Ya ya, sebenarnya sama sih, sebenarnya sama. Cuma nek kalau buku kan di Perpusnas. Sebenarnya sama sih. Sebenarnya sama untuk kolektifnya sama sebenarnya. ya, ya, Cuman ya, beda segmen aja. Oke, Kak Neni, ini kita ya, kayaknya harus melanjutkan di malam mingguan nih Kak Neni. ya. Uh, Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ngeliat. Nanti saya pilih, nanti saya kirimi buku, uh, atau mungkin nanti saya DM mau buku apa mau uang gitu aja ya. Bukunya Kak Ivan lah, kan sekalian branding musik. Uh, Saya juga ya, oh kebetulan ya, saya juga peran. siap. Nanti DM alamat ya Kak Neni. Siap, Saya tuh kolektor buku loh Kak Neni. Tuh, Mas Ivan. Saya juga iya tuh. di kolektor bukuku. Pokoknya kalau pergi kemana yang dicari pasti buat kenang-kenangan buku. Iya. Kenapa ya? Padahal ya kadang-kadang kita belum sempat baca, tapi besok udah beli Iya, lagi.
sekali beli belum kebayang itu. sekali beli Pasti 10, sekali beli 20 gitu kan. Terus tak pikir-pikir, ngapa yo? Kok burung tak wocok kok iya wis tak tuku sama. meneh. Heeh. Lebih seneng buku daripada baju. Beli tuku buku aja. Eh, Oke Kak Neni, mungkin disambung lain waktu. Kalau pas Kak Neni ke Borobudur mungkin bisa calling-calling, nanti saya temani sama Siap, family. Nggak Kak. usah cari tempat menginap, nggak usah cari tempat menginap. Siap, Nanti Kak Ivan. eh, Gua di Klaten. hmm, di Klaten juga nggak usah cari tempat menginap kalau mau main di Orang pertama di Prambanan. Klaten. Oh, tinggal di Klaten. Iya, mertua. Oh, Mertua. oh mertua Klaten. Oh, dekat dong. Iya. Iya. Oke Kak Neni, satu motivasi terakhir buat teman-teman Kak Neni. Kak Ivan. Motivasi. Oh, iya. Kalau ya kan banyak nih teman-teman bilang pengen bisa nulis, pengen jadi Mm-mm. penulis. Ya kalau memang pengen jadi penulis dan ingin menulis ya hanya satu, ya benar-benar menulis setiap hari coba Iya. menulis meskipun mungkin hanya quotes ya kalau memang itu memang keinginan hati ya harus dikejar. Dan kalau yang sudah jadi penulis kayak saya kayaknya nggak akan berhenti jadi penulis sampai akhir hayat, karena memang buat aku, menulis itu suatu kesenangan ya. Kalau kita lagi sedih, kesedihan itu ditulis juga jadi merasa lebih ringan, karena dari nulis itu kita jadi nge-review, aku nulis seperti ini, oh ini aku rasakan, terus jadi bisa muncul kayaknya aku mesti harus seperti ini. Jadi dengan menulis itu kita mereview lagi, jadi bisa menemukan solusi gitu sih Kak Ivan. Jadi nggak ada ruginya ya kita menulis ya. Bahkan kan Ali bin Abi Thalib ya, Mm-mm. menulislah yang apa kamu senangi dan bisa bermanfaat bagi orang lain juga gitu. Dari menulis pun kita bisa beribadah kan, masuk ke religi kita juga, kita bisa Yes. membagi hal-hal yang baik, ngasih insight-insight yang baik. Jadi ya menulis hal-hal yang baik sajalah, nggak usah menulis yang buat panas-panas atau yang Iya. apa-apa gitu sih. Apalagi kalimat bagus buat sindiran gitu ya. Itu kalimat baik tapi sindiran. Iya, kalimat bagus tapi buat sindiran. Kayak gini nih, seorang yang sederhana itu luar biasa, seorang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya, tapi hebat dalam tindakannya. Terus sambil ngasih fotonya orangnya itu gitu loh. Oh dia nggak No. ngapa-ngapain gitu loh. Ya, ya. Kemudian kita menulis niatnya untuk kebaikan aja ya, Kak Ivan ya. Iya. Oke, Kak Neni. Oke, Kak. Selamat malam minggu. Iya. Ditunggu karya-karyanya. Nanti tak list di sini deh. Di sini ini nanti tak list karyanya Kak Neni semua gitu di sini ini ya. Ini kan semuanya buku semua ini. Oh iya. Iya. Ini Oke, wih keren semuanya ya Kak isinya studionya. buku semua. Ada baju juga. Terima Aku kebetulan juga kasih penggemar baju. ngobrol-ngobrol. Ini kata Mbak Ayu, refreshing. Makasih Mbak Neni, inspirasi dan juga mentorku. Wah, Mbak Ayu Mbak Ayu tuh udah keren banget loh. Mbak Ayu boleh tuh ke Mas Ivan juga kalau mau kolaborasi. Mbak Ayu nih editor Kak Ivan, banyak mengedit buku-buku Asia juga. Editor, beliau selalu bu guru senior, juga bukunya juga sudah banyak antologinya, kemudian juga editor juga beliau. Wah, kapan-kapan Di Jogja mungkin juga bisa nih, bikin. Mbak Ayu nih. Wah, Mas Ivan kan di Jogja, Mbak Ayu. ini. Siapa tahu kita ketemuan juga, monggo. Nanti bisa bikin antologi berbalas puisi gitu ya. Asik itu. Iya. Ya udah Kak Neni, nanti semakin nggak jadi malam mingguan ini.
Makasih ya Kak Ivan. Ah, Waktunya terima juga kasih ngasih sekali Kak Neni. Sampai ketemu lagi, sehat selalu. Ditunggu amin. karya-karyanya yang terbaik. Eh, Amin. semoga tahun depan haji lagi ya. Haji lagi, umroh Iya, aja mudah-mudahan kesempatan ya Kak Ivan. Kak Ivan juga lah iya. disegerakan semuanya Amin, ada amin, kesempatan amin, berdoa. amin, amin. Terima kasih Kak Neni. Eh, Sama-sama. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. udah Kak Neni. Oh, foto-foto, salam literasi. Oh ya, gimana ini cara fotonya? Saya. Aku bisa Ya, nggak? Ah, bisa. Satu lagi. eh, Ntar aku kirim. Ntar dulu. Ini sebentar. Lama nih. Udah hmm, sih Kak Ivan. udah, Udah. siap. Oke. Makasih ya Oke, Kak. dadah Kak Neni. Dadah. Iya. Dadah. Assalamualaikum.